fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Perkenalkan, Charles Darwin. Banyak di antara kalian yang mungkin mengenalinya. Penemu teori evolusi, manusia berasal dari kera, bertentangan dengan ajaran Islam, dan masih banyak lagi. Kebanyakan dari kita menganggap teori evolusi Darwin itu keliru dan tidak masuk akal. Benarkah demikian? Tertarik akan hal ini, saya pun mulai menyelidiki seperti apa teori evolusi itu. Tentunya dimulai dengan membaca banyak buku, mencari di internet. Oh, seperti itu. Dan mendengar pendapat para ahli. Kau tahu, aku Wumbo, kau Wumbo, dia perempuan, aku Wumbo. Dalam bukunya yang berjudul The Origin of Species by Means of Natural Selection, cocok nggak judulnya itu? Teori evolusi mengatakan bahwa spesies bertahan hidup melalui seleksi keras yang disebut dengan seleksi alam, di mana dalam proses seleksi alam itu, makhluk hidup mengalami perkembangan untuk beradaptasi dengan habitatnya, sebelum akhirnya berevolusi menjadi seperti sekarang ini. Sebagai sampel, Darwin mengamati burung, tanaman, dan fosil. Dari hasil pengamatannya, Darwin menemukan suatu kesamaan di antara spesies yang pernah dia amati dengan spesies lain yang ada di seluruh dunia. Woi, jangan mau jalan-jalan, weh. Oh, sorry. Dari sini, Darwin menyimpulkan bahwa spesies yang ada saat ini berasal dari nenek moyang yang sama dan telah berevolusi secara bertahap hingga menjadi seperti apa yang kita kenal sekarang ini. Inilah yang kemudian disebut dengan teori evolusi dan seleksi alam, alias Darwinisme. Lalu, bagaimana dengan manusia? Manusia kan mirip kera ya? Secara fisik kayaknya juga sama. Apakah ini artinya manusia itu berasal dari kera? Wah, Darwin bahaya ini. Teorinya menyimpang dengan ajaran agama. Harus ditolak ini. Sebelum kalian mencaci maki seseorang, cari tahu dulu kejelasannya. Karena Darwin sendiri tidak pernah mengatakan bahwa manusia berasal dari kera. Lagian, kalau manusia itu berasal dari kera, lalu kera yang sekarang itu apa? Apakah dia nanti juga akan menjadi manusia? Kalau kita mau telusuri lebih lanjut, teori-teori Darwin ini banyak terinspirasi dari seorang filsuf muslim asal Irak. Mari kita berkenalan dengan Al-Jahiz. Beliau telah menulis buku tentang proses evolusi binatang. Melalui bukunya, Al-Jahiz mengemukakan sebuah teori yang mirip dengan teori Darwin. Beliau mengemukakan bahwa binatang bergelut untuk tetap bertahan hidup, menghindari pemangsa, dan untuk berkembang biak menjadi spesies yang baru. Faktor alam mempengaruhi organisme dan keharusan untuk bertahan hidup mengubah mereka menjadi spesies yang baru. Demikianlah kutip Al-Jahiz dalam bukunya yang berjudul Al-Hayawan. Hayawan, hawani, hawan, hewan. Yap, buku tentang hewan. Jadi, ilmuwan kontroversi seperti Charles Darwin pun mengambil referensi dari filsuf muslim Al-Jahiz. Lalu, bagaimana dengan manusia purba? Jujur, saya bukan ahlinya dalam bidang itu. Jadi daripada kita sama-sama bingung, mari kita mendengarkan pendapat dari Quraish Shihab bersama dengan Najwa Shihab. Silahkan. Sekarang begini, Al-Quran ada menceritakan tentang kejadian manusia. Tapi dia juga menceritakan bahwa sebelum kejadian manusia Adam ini sudah ada makhluk-makhluk lain. Dia tidak terangkan apa makhluk lain itu. Boleh jadi makhluk lain itu manusia purba. Boleh jadi. Kita katakan Islam tidak membahas itu bidang ilmu. Kalau ilmu bisa membuktikannya, maka dia tidak bertentangan dengan Al-Quran. Bagaimana? Kalian paham? Kalau menurut pendapat saya pribadi, manusia purba yang kita pelajari di buku sejarah sekolah itu bukanlah manusia purba. Karena memiliki beberapa kekurangan, di antaranya volume otaknya, dan juga bentuk fisiknya itu sendiri. Sehingga lebih tepat kalau kita sebut dengan makhluk purba.
Sedangkan manusia pertama itu sendiri, sudah jelas itu Nabi Adam alaihissalam. Sesuai dengan apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Jadi, memang makhluk purba itu lebih dulu tinggal di bumi, baru Nabi Adam. Tapi, makhluk purba itu bukan manusia, itu cuma makhluk purba. Sedangkan manusia pertama, itu Nabi Adam. Pendapat saya ini terinspirasi dari videonya Emakui. Silahkan kunjungi videonya untuk info lebih lanjut, link di deskripsi. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you at another video. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars.